Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang teman yang punya kasus rumah dan tanahnya di Jakarta tiba-tiba berpindah tangan. Modusnya, dia sedang menjual rumahnya. Terus ada dua orang datang ke rumahnya. Yang satu calon pembeli dan satu lagi ngakunya sih notaris. Yang calon pembeli minat beli rumah teman saya itu dan siap kasih uang muka di depan. Nah, sesudah setuju harga, uang muka pun dikasihkan. Si pembeli dan notaris tadi kemudian meminjam sertifikat asli untuk diurus proses jual belinya. Dan entah bagaimana caranya, sertifikat asli rumahnya temanku itu tadi diberikan ke si calon pembeli. Lalu terjadilah proses pemalsuan sertifikat. Sesudah sertifikat tanah itu dipalsu, si pembeli tadi kemudian menjual ke orang lain dengan harga murah. Inilah yang sekarang sedang marak di Jakarta dan di banyak daerah. Mereka disebut mafia tanah. Kata mafia digunakan karena mereka tidak bekerja sendirian. Ada yang jadi pembeli, ada yang jadi notaris. Bahkan juga diduga melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Mereka begitu rapih dan terorganisir. Kasus terbaru yang baru saja diungkap adalah kasus Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Ibundanya kebetulan punya tanah di beberapa tempat yang akan dijual. Dengan modus yang sama seperti teman yang saya ceritakan tadi di awal, tanah-tanah itu tiba-tiba berpindah tangan. Sesudah lapor polisi, tertangkaplah 15 orang anggota sindikat yang memainkan peran berbeda. Mereka ternyata memang spesialis mafia tanah yang sudah menipu di beberapa tempat. Dan menariknya, dari kasus Dino Patijalal itu, akhirnya terungkap kalau dalangnya ternyata bukan orang sembarangan. Dia punya usaha coffee shop dan sejumlah bisnis franchise di Jakarta. Meski orang ini terus membantah, tapi dari keterangan 15 orang yang sudah ditangkap itu, nama si dalang terus disebut-sebut. Kasus mafia tanah ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi ada juga di Tangerang. Malah Tangerang katanya lebih seram lagi modusnya. Nggak pakai proses jual beli, tiba-tiba misalnya kita punya tanah di daerah A dengan nomor induk bidang XXX, pas kita cek di PPN, ternyata nomor induk bidangnya sudah YYY dan sudah bukan lagi milik kita. Gila kan? Sesudah itu orang yang merebut tanah kita kemudian menggugat kita ke pengadilan tanpa sepengetahuan kita. Tahu-tahu kita sudah kalah saja di sidang. Ini terjadi banyak di Tangerang, terutama di wilayah pantai utara. Tiba-tiba saja sertifikat warga berganti pemilik dan warga digugat oleh orang yang merebut tanah mereka. Warga kalah dan kehilangan haknya mereka. Mereka kemudian ramai-ramai demo di BPN. Permasalahannya, apakah BPN sendiri tidak punya sistem yang efektif untuk memantau tikus-tikus di dalamnya yang dengan seenaknya mengubah kepemilikan tanah orang dan diberikan ke orang lain? Aroma kong kaling kong kuat sekali di sana. Karena tanpa bantuan orang dalam di BPN akan sulit orang untuk memindahkan kepemilikan tanah seseorang. Mafia-mafia ini memang kenapa dia tumbuh subur di Indonesia karena ada dua hal. Pertama karena sistem pendaftaran tanah kita yang saya katakan itu bahwa bersifat formalistik. Artinya begini, sistem pendaftaran tanah itu kalau kita jual beli lantas proses balik nama biasanya kan kita ke PPAT notaris, nanti dimintalah berkas-berkasnya. Jadi notaris atau PPAT pada saat itu dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material, hanya kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Kebenaran formal adalah kelengkapan berkas. Masalah berkas itu salah, itu bukan urusan dia. Bayangkan rantai mafianya dari calon pembeli, notaris, terus sekarang orang dalam di BPN. Ada lagi? Masih ada, yaitu hakim dan jaksa. Hakim dan panitera atau pembantu hakim ini peran penting sekali dalam proses kasus mafia tanah, terutama yang gede-gede. Seperti cerita kita di awal tadi. Bisa saja tiba-tiba tanah kita pindah kepemilikan ke orang lain. Lalu kita digugat oleh yang merebut tanah kita. Dan kita dikalahkan oleh mereka di pengadilan. Proses seperti ini tidak mungkin tidak melibatkan oknum hakim, oknum panitera, dan oknum jasa. Kalau sudah mereka memang terlibat, berarti nilai tanahnya itu sudah raksasa. Kasus perebutan tanah di Cakung, Jakarta Timur contohnya yang melibatkan 7,7 hektar lahan. Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan sampai harus turun tangan mengawasi ketat apakah hakim dan jaksa ikut bermain di dalam kasus ini. Kalau mau digoreng, coba. Nanti nggak dapat nggak aku. Coba ya, bentar aku pastiin dulu ya. Jawa Barat di mana Bang Edi? Saya di Sumedang, Bang Tanji. Oh, Sumedang ya. Ya. Sumedang.
Tahunya yang terkenal. Tetapi nggak sepakat. Katanya orang Sunda nggak sepakat. Ada Bekasi bukan Sunda. Ada Indramayu bukan Sunda. Ada Iya. Cirebon bukan Sunda. Kan gitu. Sepakat, Bekasi. Kadang nggak aneh-aneh. Ini masih brosur lama nih, masih 16 katanya. Bisa lah dijual gitu ya. Turun. Ini dulu kan ada yang 18 ribu kan, terus kemudian lagi turun 17, turun 16, dan turun lagi 15. Itu masih terus kamu ini yang langsung ya kan. Soalnya memang arbal ini sekarang orang kan arbal itu main brosur. Jawab bisa deh, seperti ini bisa lah kurangi lagi kan, tapi tidak enak kartunya dari kartu awal. Halo kan? Orang itu kan? Oh, Mas. Ya, 30 lah udah Mas. Biar nggak gitu. Buka ya? Ada bawaannya. Yang variasi ada juga. Oh, yang menggambar kosong. Polos-polos tapi dia mau. Kalau yang bawaannya kan nanti ikut kita ada yang kecewa. Nah kayak gitu semua. Apa dia ambil nih? Tuh Bunda Ica tuh. Dia naik. Ya. Ngobrol lah dulu Pak. Aku nih lagi jual HP, nah lagi rame. Lancar caknya latih goyang belanja. Iya. Ah, jual HP Oppo nah. Nih. Iya. Baru diaktif nih. Ngobrol lah dulu ya. Iya ya. Bunda, silakan.
Email udah ada kok, mau jual email nggak ada. Bonusnya bawa ada yang bawa. Kalau dulu kan dapat kartu, dapat ini, tapi asal tuh ya memang di dari awal. Anggota ya. Seluruh Lalu, anggota. Nah, iya. Jadi tidak ada partai di Indonesia ini saya lihat yang seperti itu. Ketua pemilik partai. iya, Ya. hanya elit aja yang punya hak suara ya. Ya. Kalaupun Pak Jokowi walaupun dia bukan kader partai terpilih menjadi presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota, karena ada potensinya yang besar dilihat partai dia dilamar. Ya kan? Bukan kader dari bawah gitu. Ya itu banyak terjadi, termasuk Viti ya, punya Viti, punya potensial akan dilamar partai ya. Ya. Jadi ini kemungkinan ini karena ketakutan. Bagaimana ini kalau Prabowo terjadi sesuatu, ini terjadi gitu kan? Dan termasuk saya pikir karena kepentingan politik itu kepentingan, Kim ini juga kan nggak bisa dipegang sepenuhnya oleh Pak Prabowo. Kenapa? Di situ ada kepentingan-kepentingan partainya juga. Bagaimana partai berlangsung tanpa ada kekuasaan yang kuat kan? Iya. Tuh. Kekuasaan itu sama dengan pemasukan kan? Partai itu bagaimana dananya hidup suatu partai terus langgeng kalau disuruh puasa kan? Itu yang saya lihat. Jadi untuk ketujuan 2029 itu nyata. Kalaupun Pak Prabowo lanjut sampai 2029, insya Allah mungkin Pak Prabowo juga kalau kesehatan mungkin kan tentu maju lagi di 2009. Wakilnya siapa? Itu perebutan pengambil. Sekarang Pak Prabowo yang berkuasa tentu cari perhatian, gitu ya, cari perhatian dari partai-partai lain. Ya, saya pikir Pak Prabowo tahulah dan tidak ada tipe di Pak Prabowo untuk berkhianat karena dia sudah nyatakan jelas-jelas di dalam Munas. Wow. Walaupun ada pendukung-pendukung itu kan pendukung waktu kampanye. Ya kita tahu dia mendukung Anies, membiayai Anies, di belakang Anies apa? Siapa? Pak seormas yang dibubarkan itu kan. Iya. Dan orang-orangnya kan masih hidup. Dilanjutkan ketika kalah. Akhirnya Pak Prabowo mengatakan dia menyadari 2019 kan jelas ya pernyataan Pak Prabowo. Iya. Saya menyadari kesalahan saya terikut dengan ormas ini gitu ya. Walaupun sudah Iya. dibatalkan. Sehingga dia mau jadi dirangkul Pak Jokowi untuk masuk kabinet. Dan itu banyak yang kepanasan kan. Termasuk emaknya ya. Minta jatah 8 menteri tetap gitu yang membuat pening Pak Jokowi sehingga Menteri Kelautan harus di reshuffle ya, diganti. Iya. Saya lihat seperti itu. Jadi ya sepanjang Pak Prabowo tetap dalam komitmen dengan Gibran, saya pikir tidak ada yang bisa mengganggu kekuatan mereka mutlak ya. Belum ada kekuatan yang melebihi kekuatan gabungan kedua ini. Pak Prabowo dengan partainya dengan Jokowi ya.
Ah, itu suatu kekuatan besar. Dan itulah yang harus diganggu bagi lawan-lawan politiknya. Ini harus jatuh dulu, pecah dulu. Pecah baru bisa dibentuk apa yang mau mereka. Gitu. Jadi kalau sudah dapat seperti jatuhnya Soekarno karena fitnah, jatuhnya Soekarno, dia terangkatlah Soeharto, ya. Terangkat Soeharto, terjadilah kan yang saya lihat selama, kalau saya perhatikan selama Indonesia ini merdeka dan berjanji politik meluruskan hilirisasi, ya. Hilirisasi itu tentu bertentangan dengan kepentingan Eropa dan Amerika, juga Singapura, ya. Tapi apakah komitmen itu berjalan, perjanjian ini berjalan? Ya mudah-mudahan, ya. Kita lihat bahwa pribadi Pak Prabowo belum pernah berkhianat, ya. Termasuk kepada janjinya kepada mertuanya, kan. Sampai detik dia menjadi presiden, kan gitu. Dia tetap bertahan. Terima kasih Pak. Ngidul nih saya. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Artinya kan ada wacana politik lain gitu, ada pandangan-pandangan. Ya, jelas terima terlihat kasih sekali. Ya, jadi saya ingin membaca terkait catur politiknya ini ya, karena memang saya itu spesialis di catur politik, Mbak. Oh, jadi, gitu. ya, jadi begini, saya melihatnya seperti ini ya. Kenapa sih selalu Pak Jokowi dan Mas Gibran yang diserang? Atas kepentingan apa? Apakah ada kekuatan yang sangat terganggu dengan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Kemudian ada Pak Gibran di sana sebagai wapres yang sangat lekat dengan Pak Prabowo. Jadi politik itu kan dinamis, tidak mengenal kawan, tidak mengenal lawan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, bisa jadi nanti berkawan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Hari ini kita dibilang benar, mungkin di pihak lain mengatakan kita salah. Begitupun sebaliknya. Karena politik itu adalah kepentingan. Kepentingan untuk apa? Kekuasaan. Orang berpolitik menjadi kader, tujuannya kan untuk satu. Kekuasaan. Kekuasaan. Makanya punya kepentingan. Kepentingan saya sesuai dengan partai A. Oh, saya pakai kendaraan partai A. Oh, kepentingan saya sama partai C atau F, G, H. Tergantung. Saya melihat justru partai politik di negara ini tidak ada yang idealis lagi. Ya, itu dia makanya tadi saya bilang ideologinya tuh sudah tidak demokrasi. Makanya ketuanya saja tidak mau berpindah. Ya, tar dulu Mbak Lila ya. Jadi yang tadi saya bilang, partai itu gimana mau beridealis? Semua sesuai kepentingan. Ya semua itu tergantung kepentingan. Kalau misal ada orang yang kira-kira bisa membiayai partai, oh ini menguntungkan suara kita ini. Bisa membiayai, bisa meraup suara. Ya akan dirangkul sesuai dengan kepentingan. Termasuk memilih Pak Jokowi dulu dari wali kota untuk jadi gubernur, itu kepentingan partai. Ya iya, itu karena kepentingan. Nah, dari situlah saya membacanya. Jadi dasarnya adalah bahwa politik itu adalah kepentingan. Oke, kita tarik lagi ke topik utama kita. Kenapa sih Pak Jokowi, Pak Prabowo ini selalu dipisah-pisahkan dengan Pak Gibran ini sebagai wapres? Ini kan kelompok-kelompok yang berada di luar kekuasaan hari ini. Ada PDIP. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa ada kepentingan asing. Ada yang terganggu, ibaratnya nanti itu ke asing nanti ada lagi. Ini kita saya mau bicara catur politik yang dari yang zohir, yang terlihat dulu ya. Nanti yang asing itu nanti ada lagi.
Yang Johir ini kan ada PDIP yang berada di luar kekuasaan, kemudian ada kelompok, karena ini bukan bagian dari partai politik, kelompok pengikutnya Anies atau disebut penis atau gimana ya? Saya lupa. Ya artinya itulah penis lah, Komunis pengikut apa Anies, penis? komunis, komunitas Anies itu juga. Nah ini kan ada kelompok yang di luar kekuasaan yang mereka itu ingin berupaya masuk ke dalam lingkarannya kekuasaan ini. Kekuasaannya Prabowo Gibran hari ini. Tetapi mereka terhambat. Dengan apa? Dengan adanya hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ditambah ada Pak Gibran sebagai wakil presiden. Ini dianggap tembok besar oleh mereka. Ya. PDIP ini ingin, lihat aja narasi mereka. Bu Mega nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. PDIP nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masalah kita cuman dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dia lupa. Itu kan Dia narasi lupa mereka kan. Tulis ya. Ya, itu kan narasi mereka kan. Mereka lupa di saat kampanye kemarin, Bang Alek naik. Mereka lupa di saat kampanye kemarin yang menyuarakan Prabowo penculik, Prabowo melanggar kasus HAM 98. Ini kan mereka semua orang-orang PDIP. Termasuk yang ormas yang dibubarkan itu yang terutama juga kan. Ya kalau itu mereka dulu pernah satu barisan dengan Prabowo. Mereka kalau ormas yang dibubarkan yang berada di PENIS atau komunis ini, komunitas Anies, mereka itu tidak menyuarakan itu, tetapi mereka menganggap Prabowo sebagai pengkhianat, dianggap mengkhianati mereka karena bergabung dengan Pak Jokowi menjadi Menhan. Mereka ditinggalkan, merasa ditinggalkan dan merasa Prabowo itu mengkhianati mereka. Padahal faktor yang membuat Pak Prabowo kalah di 2019 kelompok ini nih. Pengikut Anies ini, komunitas Anies ini. Pembawa sial. Betul. Mereka ini pembawa sial. Karena apa? Setelah berkoalisi dengan Jokowi mulus ya. Menang. Nah, kenapa mereka ini meninggalkan Pak Prabowo di 2024 dan memilih Anies? Karena menganggap Pak Prabowo itu mengkhianati mereka. Dianggap Prabowo adalah pengkhianat. Dan Pak PDIP Prabowo yang meninggalkan mereka. Ya, dan karena PDIP di akhirnya Pak Prabowo melihat mereka akan membuat kerusuhan chaos. Untuk disintegrasi bangsa ini Pak Prabowo harus bergabung dengan Jokowi. Demi keutuhan negara ini. Itu. Ya sebentar Mbak Lila, biar saya selesai dulu ceritanya biar nggak kemana-mana. Nah PDIP lah yang bilang ini sebagai penculik HAM 98, kemudian kubunya komunitas Anies atau komunis yang menganggap Prabowo sebagai pengkhianat. Ini fakta. Nah sekarang suara mereka berbeda. Kami mendukung Pak Prabowo tapi anti Jokowi, anti Wapres. Lah kan aneh. Itu yang pertama ya. Jadi mereka itu ingin berada di dalam lingkaran kekuasaan. Karena tujuan orang berpolitik adalah kepentingan untuk berkuasa. Iya, karena kepentingan kekuasaan. Percuma kamu berpolitik tetapi tidak berada di dalam kekuasaan, kamu bisa membuat apa? Gak bisa bikin apa-apa. Tujuan politik kan itu. Ini yang pertama ini. Makanya mereka cara paling mudah untuk masuk ke dalam kekuasaan apa? Mereka adalah merusak tembok besar ini. Ada Pak Jokowi dan Pak Gibran di sana sebagai wakil presiden. Digoyang-goyang terus nih, dihujat, dicaci maki, dihina, dibenci, difitnah.
sampai reputasinya rusak.